Saya Eko Yunianto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. Saya salah satu peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, Angkatan 3, tahun 2020, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Provinsi Jawa Tengah, dengan mengambil judul Menekan Bencana dan Luasan Kawasan Banjir melalui KIS PSDA di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah dengan luas wilayah 32.524 km persegi. 63,02%-nya merupakan kawasan rawan bencana, dikenal sebagai supermarket bencana. Dari kawasan rawan bencana tersebut di atas, 20,91%-nya merupakan kawasan rawan banjir yang memberi dampak luas bagi masyarakat. Meski demikian, Jawa Tengah terus berbenah, memperbaiki dan menata infrastruktur agar luasan banjir semakin berkurang. Namun upaya itu dirasa belumlah cukup. Saya menilai perlu perumusan kebijakan strategis yang inovatif agar luasan kawasan banjir semakin berkurang. Perlu disadari bersama, faktor penyebabnya sangatlah kompleks. Saya selaku project leader mengajukan solusi inovatif untuk menekan bencana dan luasan kawasan banjir di Jawa Tengah dengan strategi kebijakan KIS PSDA. KIS PSDA adalah strategi yang melibatkan banyak stakeholders atau pentahelik, mulai dari akademisi, dunia usaha, masyarakat, komunitas, pemerintah, pusat, provinsi, kabupaten kota, dan media. KIS PSDA dilaksanakan sesuai dengan tahapan strategis yang dibagi dalam capaian jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Capaian kinerja jangka pendek telah selesai, seluruhnya dilaksanakan. 100% telah dilaksanakan, baik penyusunan sejumlah dokumen pedoman hingga sosialisasi. Proyek perubahan ini telah berhasil membentuk tim efektif koordinasi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air lintas wilayah, termasuk melakukan konsolidasi internal. Tim efektif telah melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air dengan narasumber Widya Iswara Utama, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Prasetyo Budiwono MA, yang telah melakukan kajian singkat untuk lebih menyatukan pemahaman dan gerak bersama dalam pengelolaan sumber daya air ke depan. Telah dilakukan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di sejumlah kawasan di Jawa Tengah. Sosialisasi Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah tahun 2009-2029. Telah dilakukan pula sosialisasi pedoman pembentukan komunitas peduli sungai, pedoman susur sungai, dan sosialisasi pedoman mitigasi bencana banjir. Ketiga pedoman itu bermuara dalam upaya menekan bencana dan luasan kawasan banjir di Jawa Tengah. Secara internal, telah dilakukan pembinaan pegawai dengan materi pengelolaan sumber daya air di era perubahan iklim global. Untuk jangka menengah, telah disusun rencana strategis antara lain Surat Edaran Gubernur, internalisasi kesamaan visi dan misi, bimbingan teknik,
penyusunan SOP, pengendalian banjir dan rencana lainnya. Sedangkan rencana jangka panjang akan disusun nota kesepahaman pengelolaan sumber daya air lintas wilayah, penyusunan rencana strategis pengelolaan jaringan irigasi dan pengelolaan air tanah, dan integrasi pola ruang, struktur ruang dengan pola pengelolaan sumber daya air. Sedangkan pembuatan sumur resapan, biopori, dan kampanye gerakan hemat air telah mulai dikenalkan saat ini, meskipun itu merupakan rencana jangka panjang. Strategi kebijakan KIS PSDA mendapat dukungan dari berbagai stakeholders, meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air belumlah ada regulasi turunannya. Pada prinsipnya, proyek terobosan tersebut merupakan sangat inovasi sekali. Yang pertama, meskipun belum ada legal standing dari pusat, tetapi beliau membuat inovasi bagaimana dalam rangka melakukan penekanan terhadap bencana, kemudian luasan kawasan banjir, membuat inovasi yang sekiranya dapat dilakukan melalui kolaborasi integrasi sinkronisasi sistem pengelolaan daya air. KIS PSDA dalam proyek perubahan ini berhasil dibangun dengan melibatkan pentahelik. Akademisi yang terlibat antara lain dari Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Pancasakti Tegal, Universitas Pekalongan, Universitas 11 Maret Solo, Universitas Tidar Magelang, dan Universitas Muria Kudus. Sedangkan masyarakat atau komunitas yang terlibat diantaranya Forum Daerah Aliran Sungai Bodri, Kendal, Racika Palem Batang, Ujung Hilir Wedi, dan Ujung Hulu Poiton Klaten, Komunitas Peduli Sungai Tepikas Banjarnegara, Kelompok Masyarakat Dulbahim Kudus, KKBM Jepara, P5L Kota Semarang, dan Presidium Kongres Sungai Indonesia. Dunia usaha antara lain PLTA Mikrohidro, PDAM Kabupaten Pekalongan, PDAM Tirto Panguripan Kendal, PDAM Tirto Modal Kota Semarang, PT Pagilaran Batang, Puri Asri Hotel dan Atria Hotel Kota Megalang, dan PT Sido Muncul Kabupaten Semarang. Unsur pemerintah terdiri dari Balai Besar Wilayah Sungai, BPDAS HL, Dinas Pusdataru, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota, PDAB Jawa Tengah, hingga perangkat kecamatan, kelurahan, desa, kelompok Dasawisma, dan PKK. Sebagai bagian dari pentahelik, proyek perubahan ini juga melibatkan media dari Suara Merdeka dan Suara Banyumas. Selain berhasil melaksanakan rencana jangka pendek, terdapat kegiatan yang mendukung KIS PSDA antara lain menerima kunjungan kerja DPRD Yogyakarta dan DPRD Jawa Timur terkait implementasi Undang-Undang 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air dan Peraturan Presiden 79 Tahun 2019, serta sebagai narasumber rakor penanganan rehabilitasi hutan dan lahan. Strategi marketing yang digunakan adalah proyek perubahan sebagai produk, ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai customer. Output jangka panjang adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang upaya menekan bencana dan luasan kawasan banjir melalui KIS PSDA di Provinsi Jawa Tengah. Implementasi marketing yang telah dilaksanakan antara lain pemberitaan di TVRI Jawa Tengah, platform media sosial Twitter, Instagram, Facebook, hingga kanal YouTube.
Implementasi marketing juga dilaksanakan saat pembinaan pembuatan biopori, sosialisasi mitigasi bencana banjir, pedoman pembentukan komunitas peduli sungai, dan pedoman susur sungai. Proyek perubahan ini membutuhkan biaya yang bersumber pada APBD Provinsi Jawa Tengah. Sungai kita lestarikan. Manfaat proyek perubahan KIS PSDA di Jawa Tengah sangat luas, yang melibatkan banyak stakeholders, mulai dari Dinas Pusdataru, masyarakat, pemerintah kabupaten dan kota, stakeholders pengambil kebijakan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan pemerintah pusat. Akan menyampaikan terima kasih. Pemberdayaan stakeholders, baik internal maupun eksternal, menjadi sangat penting. Tujuannya siap menghadapi perubahan yang terjadi di masa depan. Bagi stakeholders internal, antara lain mencakup komitmen pimpinan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, aparatur sipil negara, dan kesamaan visi dan misi yang dilandasi integritas yang tinggi. Untuk stakeholders eksternal, perlu dilibatkan dalam setiap perumusan kebijakan, sekaligus mengembangkan koordinasi dan keterbukaan. KIS PSDA adalah jawaban dan gerak bersama dalam membangun keterpaduan yang ditandai dengan deklarasi bersama pengelolaan sumber daya air yang lebih baik ke depan. Deklarasi menekan bencana dan kawasan-kawasan banjir melalui KIS PSDA di Provinsi Jawa Tengah. Saya mendukung proper yang disusun oleh Kepala Dinas PSDA Tata Ruang Jawa Tengah. Semua pihak, semua stakeholder itu mempunyai kepentingan yang sama. Artinya penanganan bencana ini tidak bisa satu pihak. Mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang disusun oleh Bapak Eko Yunianto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang atau Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Dan saya juga ingin agar KIS PSDA ini juga disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu negara hadir untuk mereka. KIS PSDA akan berdampak kepada daya dukung air yang semakin baik. Akan menjadi solusi salah satunya dalam konteks mengurangi risiko bencana di Jawa Tengah. Oleh karena itu, melalui KIS PSDA ini saya berharap untuk dilanjutkan dan ditingkatkan intensitasnya agar selalu melibatkan peran serta para pihak. Kiranya akan menjadi solusi dalam kita penanganan banjir yang terintegrasi. Jadi kami harapkan bahwa gagasan, ide, pemikiran ini betul-betul tidak hanya merupakan hasil karya tulis mengikuti pendidikan PKN 2, tetapi juga diimplementasikan di kabupaten kota, sehingga pengurangan dampak wilayah banjir dan rob itu dapat terwujud secara nyata. Dengan ini mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang ditulis oleh Pak Eko Yunianto dengan judul menekan bencana dan kawasan banjir dengan KIS PSDA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendapatkan proposal suatu proyek perubahan yang disusun oleh Pak Eko Yunianto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. Idenya menarik. Jawa Tengah ini banjirnya banyak. Lalu bagaimana kita menyelesaikan? Maka kolaborasi, integrasi, sinkronisasi sistem pengelolaan sumber daya air menjadi penting. Pak Eko membuat KIS PSDA di Provinsi Jawa Tengah, dan ini diharapkan menjadi satu terobosan yang inovatif dengan melibatkan multi stakeholders atau pentahelix yang kita harapkan orang peduli banjir. Contohnya sebenarnya sudah ada. Jawa Tengah wilayah selatan ada sekolah sungai di Klaten. Bagaimana dengan yang ada di Pantura, ada di titik-titik lain? Maka kita harapkan semua nanti bisa terlibat dengan sistem ini. Kami harapkan sistem ini akan segera terwujud agar banjir mulai kita kendalikan dan semua sadar untuk ikut menanggulangi.
Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.